Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Kompeten. Nah, eee, kali ini channel Kompeten akan membahas tentang kisi-kisi materi terbaru, yaitu tentang terapi aktivitas kelompok. Ya, pada kesempatan ini, kita akan berbagi, guna untuk membantu teman-teman yang akan melaksanakan ujian SKB CPNS tahun 2021 ya, untuk formasi perawat. Mmm, Kemarin banyak yang, minta nih, untuk dibuatkan tentang terapi aktivitas kelompok ya. Karena memang, untuk masalah keperawatan jiwa, terapi aktivitas kelompok ini, sekarang sudah berbeda-beda dengan, yang lama gitu ya. Mungkin pada tahun 2015, itu masih menggunakan yang versi lama, tetapi sekarang sudah banyak perubahan-perubahan ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman yang menghadapi SKB CPNS tahun 2021 ini ada beberapa contoh untuk terapi aktivitas kelompok pada tiap-tiap, masalah keperawatan jiwa ya. Jadi hari ini, channel Kompeten akan bahas terkait dengan, terapi aktivitas kelompok pada, setiap masalah kesehatan jiwa ya. Nah, sekarang kita coba bahas satu persatu teman-teman. Disimak sampai selesai ya teman-teman. Nah, yang pertama kita bahas tentang masalah keperawatan jiwa dengan resiko perilaku kekerasan atau perilaku kekerasan ya teman-teman. Nah, yang perlu kita lihat atau kita perhatikan di sini adalah, pasien dengan resiko perilaku kekerasan atau perilaku kekerasan ini diberikan terapi aktivitas kelompok atau TAK guna untuk stimulasi persepsi ya. Jadi jenis kegiatan ini adalah untuk menstimulasi persepsi pada si pasien. Nah, stimulasi persepsi ini adalah terapi yang menggunakan aktivitas sebagai stimulus ya atau perangsang ya. Nah, terkait dengan pengalaman atau kehidupan yang, untuk didiskusikan dalam kelompok. Nah, hasil diskusi kelompok ini dapat berupa kesepakatan persepsi atau alternatif penyelesaian masalah. Jadi nanti mungkin akan ada penyamaan persepsi dan alternatif penyelesaian masalah yang dihadapi oleh si pasien jiwa ya teman-teman. Nah, untuk TAK pada risiko perilaku kekerasan atau perilaku kekerasan ini terdiri dari 5 sesi teman-teman. Nah, untuk sesi pertama ini adalah mengenal perilaku kekerasan. Nah, di sini mungkin akan kaji itu adalah persepsi atau, apa yang dialami oleh si pasien ya. Jadi, bagaimana bentuk perilaku kekerasannya? Apakah mukul orang ya, atau bakar-bakar sesuatu, atau merusak benda-benda ya. Dan, ini, pada sesi pertama kita, akan, diskusikan bagaimana atau terkait dengan apa sih perilaku kekerasan yang dilakukan oleh si pasien. Nah, kemudian sesi kedua ini adalah mencegah perilaku kekerasan dengan cara fisik ya. Jadi kalau misalnya dulu ada verbal itu dengan cara, apa namanya, bisa juga dengan, "Oh saya tidak mau melakukan itu," ya. Tetapi, kalau sekarang ini adalah untuk mencegah perilaku kekerasan dengan cara fisik ya. Cara fisik itu bisa jadi dengan pukul bantal ya, atau pukul kasur ya. Jadi, ada pengalihan ya. Jadi daripada pukul orang ya, lebih baik itu pukul, kasur ya, sehingga tidak mencederai si pasien. Nah ini alternatif yang diberikan pada sesi kedua untuk, terapi aktivitas kelompok. Nah, kemudian untuk sesi ketiga,
ini adalah mencegah perilaku kekerasan dengan cara patuh minum obat. Nah, jadi nanti di sesi ini kita akan menjelaskan ke si pasien jiwa ini terkait dengan manfaat dari patuh minum obat, ya. Sehingga eh, rasa marahnya, ya, kemudian keinginan dia untuk melakukan kekerasan ini bisa berkurang dengan cara patuh minum obat. Nah, di sini nanti akan diajarkan manfaat minum obat, ya, eh, benar minum obatnya kapan, ya. Nah, seperti itu. Jadi, eh, pada sesi ketiga ini penyelesaian atau alternatif penyelesaian masalahnya ini adalah dengan patuh minum obat. Nah, sesi yang keempat adalah mencegah perilaku kekerasan dengan kegiatan asertif. Ya, kegiatan asertif ini adalah kegiatan memang bisa dilakukan oleh si pasien, ya. Nah, kemudian sesi yang kelima adalah mencegah perilaku kekerasan dengan kegiatan ibadah. Nah, ini alternatif yang diberikan pada TAK sesi 5, ya. Jadi perilaku kekerasan ini bisa dilakukan dengan cara mengkaji kembali kegiatan ibadah-ibadah atau kegiatan spiritual yang dilakukan oleh si pasien sebelum dia mengalami gangguan jiwa, gitu ya. Nah, dengan kita mengarahkan kembali si pasien jiwa ini ke arah spiritual, ya, atau kembali ke religi dia, jadi ini bisa mencegah perilaku kekerasan. Nah, ini adalah kelima sesi dari perilaku kekerasan, teman-teman. Baik, teman-teman, kita lanjut ke masalah kesehatan berikutnya. Nah, ini adalah masalah kesehatan jiwa yang kedua. Nah, ini adalah waham, ya. Mungkin teman-teman juga sudah paham ya bagaimana itu waham, kemudian terbagi berapa, ya, ada waham agama, waham kebesaran, waham sisi pikir, waham nihilistik, somatik, dan ada beberapa waham-waham yang memang perlu kita lihat. Nah, sebenarnya untuk pasien dengan waham ini diberikan terapi aktivitas kelompok tentang orientasi realita, ya, karena sebagian besar pasien dengan waham, ya, dia beda realitanya dengan kita, ya. Orientasi realita itu perlu dibalikkan kembali, ya, perlu dijelaskan kembali, ya. Nah, yang merupakan upaya untuk mengorientasikan keadaan nyata kepada si pasien, yaitu diri sendiri, orang lain, lingkungan, atau tempat dan waktu. Nah, kadang-kadang kita memang melihat pasien dengan waham ini, dia mengatakan, oh saya ini adalah malaikat nih, atau saya ini artis Korea nih yang lagi ngetren, gitu ya. Nah, padahal dia hanya orang biasa, dan bahkan ada waham yang memang selain dia mengatakan dia adalah pemuka agama, ada juga yang mengatakan bahwasanya dia sudah meninggal padahal dia masih hidup. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari kegiatan dari jenis waham, ya. Nah, kita akan mengorientasikan dia kembali kepada keadaan nyata dari si pasien, ya. Jadi ini adalah bentuk dari TAK orientasi realita. Nah, TAK orientasi realita ini terdiri dari 3 sesi, teman-teman, ya. Di antaranya adalah sesi yang pertama adalah pengenalan orang, ya. Jadi kita ajak kembali dia untuk berkenalan, dan kita ajarkan dia, kita kenalkan dia dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, ya. Nah, kemudian untuk sesi yang kedua ini adalah pengenalan tempat. Nah, jadi kadang ada yang mengatakan dia sedang di Korea atau dia sedang di Jepang, Amerika, ya. Sedang liburan kah, ya. Jadi kita orientasikan kembali dia. Orientasikan realita kepada si pasien ini terkait dengan tempat yang dia berada sekarang, ya. Jadi mungkin nanti dengan tujuan orientasi realita ini dia akan
memikir ya, dia akan memikirkan kembali bahwasannya, "Oh, saya bukan di Korea, tapi saya ada di Indonesia," gitu ya. Contohnya misalnya seperti itu. Nah, kemudian sesi yang ketiga adalah pengenalan waktu, ya. Jadi, kita inikan kembali, kita orientasikan kembali ke si pasien bahwasannya dia sedang berada di waktu sekarang gitu, bukan di masa depan atau di masa lalunya, ya. Jadi sehingga tujuannya ini adalah dia kembali ke realita kehidupannya dan, bisa meninggalkan, waham yang sedang dideritanya. Baik teman-teman, ini adalah, terapi aktivitas kelompok ya, terkait dengan masalah masalah kesehatan jiwa dengan kasus waham. Teman-teman, kita lanjut ke masalah kesehatan berikutnya ya teman-teman. Nah, untuk kasus yang ketiga ini adalah masalah kesehatan jiwa dengan halusinasi. Ya, kita tahu bahwasanya halusinasi ini mendengarkan sesuatu yang memang orang lain tidak mendengarkan, ya. Kemudian melihat. Ya. Nah, jadi memang halusinasi ini ada beberapa pembagian ya teman-teman. Bisa jadi halusinasi pendengaran, penglihatan, ya, penghiduan ya dan lain sebagainya. Nah, kita lihat tentang pasien dengan halusinasi ini diberikan terapi aktivitas kelompok atau TAK. Ini tentang stimulasi persepsi. Ya. Nah, sama halnya dengan tadi ya. Ini juga diberikan stimulasi persepsi, di mana stimulasi persepsi ini terdiri dari 5 sesi, teman-teman. Nah, kita lihat untuk TAK sesi pertama halusinasi apa. Nah, ini yang pertama adalah mengenal halusinasi. Ya, jadi di sesi pertama kita akan berdiskusi dengan si pasien untuk mengenal halusinasi. Nah, halusinasi apa yang memang sedang dia alami? Apakah halusinasi pendengaran, penglihatan? Nah, di sini akan didiskusikan dengan si pasien. Kemudian untuk sesi yang kedua adalah mengontrol halusinasi dengan menghardik. Ya, ini menggunakan verbal ya teman-teman. Jadi sesi kedua ini mengontrol halusinasi dengan menghardik. Jadi tentu ya teman-teman masih mengingat bagaimana si kalimat menghardik halusinasi ya. Jadi pergi-pergi suara kamu suara palsu gitu ya. Atau saya tidak mau mendengarkan, ini adalah halusinasi. Ya. Jadi cara menghardik halusinasi adalah seperti itu. Nah, kemudian untuk sesi yang ketiga ini adalah mengontrol halusinasi dengan melakukan kegiatan. Ya, di sini adalah kegiatan yang terjadwal ya teman-teman. Misalnya pagi dia harus ngapain, ya. Kemudian siang harus ngapain, sore harus ngapain, dan malam harus ngapain ya. Nah, ketika di sesi kedua dia sudah berhasil melakukan hardik ya, mengontrol halusinasi dengan menghardik, dia bisa melanjutkan untuk mengontrol halusinasinya dengan melakukan kegiatan. Nah, tujuannya di sini adalah TAK yang diberikan pada sesi ketiga adalah untuk membantu dia ketika melakukan kegiatan dia bisa fokus terhadap kegiatan-kegiatan dia lakukan sehingga halusinasi ini bisa berkurang ya atau bahkan sembuh dari halusinasi. Tapi ini juga perlu proses ya teman-teman dan perlu kolaborasi dengan obat-obatan. Nah, untuk sesi yang keempat adalah mengontrol halusinasi dengan bercakap-cakap dengan orang lain. Nah, di sesi yang keempat ini adalah dia akan diberikan stimulasi terkait dengan bagaimana dia bersosialisasi dengan orang di sekitarnya ya. Jadi dia bisa berinteraksi dengan kawan-kawannya ya, dan dengan harapan dengan adanya interaksi yang dilakukan maka halusinasi ini bisa berkurang juga gitu ya. Biasanya setelah dia melakukan kegiatan secara rutin, dia akan lebih sikap terbuka dia dan kemauan untuk bersosialisasi dengan orang di sekitar juga akan meningkat ya. Ini sesi keempat ini juga
sangat penting ya teman-teman. Nah, untuk sesi yang kelima, ini adalah mengontrol halusinasi dengan cara patuh minum obat. Nah, ini juga sangat penting teman-teman ya. Jadi, patuh minum obat dengan cara dia selalu minum obat dan melakukan keempat kegiatan yang telah dilakukan di sini, halusinasi ini bisa terkontrol ya. Jadi, ini paling penting ini adalah sesi yang kelima juga ya teman-teman, karena, eee, dengan dia patuh minum obat ya, ini bisa mengurangi, kejadian ya untuk halusinasi yang diderita oleh si pasien. Nah, ini ada 5 sesi untuk masalah kesehatan jiwa dengan halusinasi. Baik teman-teman, kita lanjut ke masalah perawatan jiwa atau masalah kesehatan jiwa untuk yang berikutnya. Nah, ini ada isolasi sosial. Nah, isolasi sosial kita mungkin tahu ya, ketika seseorang itu tidak mau berinteraksi ya, kemudian dia lebih menyendiri, lebih murung dan suka di pojok-pojok, atau di sudut ruangan. Nah, ini adalah, isolasi sosial ya. Nah, pasien dengan isolasi sosial ini diberikan TAK sosialisasi ya. Jadi ya masalahnya adalah tentang sosialisasi ya, karena memang dia, kesulitan untuk melakukan sosialisasi. Nah, yang merupakan upaya memfasilitasi kemampuan pasien dalam meningkatkan sosialisasi. Nah, mmm, kita lihat di sini ada 7 sesi ya, di mana di antaranya sesi yang pertama adalah kemampuan memperkenalkan diri ya. Jadi, kita ajak si pasien ini untuk memperkenalkan dirinya ya, kemudian, coba kita bina hubungan saling percaya sehingga dia, mampu ya untuk melakukan, memperkenalkan dirinya gitu. Tetapi memang ini perlu banyak, pengorbanan dan, perlu banyak waktu ya teman-teman, karena memang pasien isolasi sosial ini sangat susah untuk kita ajak bersosialisasi. Kemudian sesi yang kedua adalah mampu berkenalan, ya. Jadi, setelah dia memperkenalkan diri dan dia juga, mau untuk berinteraksi dengan, teman di sekitarnya gitu, sehingga dia bisa berkenalan dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nah, kemudian di sesi yang ketiga, ini adalah, TAK kemampuan bercakap-cakap atau kemampuan dia untuk, mengobrol ya, melakukan interaksi ya. Jadi melakukan komunikasi ya dengan, teman sekamar kah, teman di sekitar rumah ya. Nah, ini sangat penting dilakukan. Nah, untuk sesi keempat, ini adalah kemampuan bercakap-cakap tentang topik tertentu. Misalnya nih tentang, sekarang lagi mempersiapkan, ujian SKB ya. Jadi, dia bisa melakukan interaksi atau bisa berkomunikasi atau bertukar pikiran dan bahkan berdiskusi tentang materi-materi ujian SKB dengan, teman di sekitarnya. Ya jadi, dengan melakukan ini ya, isolasi sosial yang dia derita mungkin akan lebih, ini ya, lebih terkontrol. Nah, kemudian sesi kelima kemampuan bercakap-cakap tentang masalah pribadi. Nah, ini, dia sudah, berani ya dan dia sudah, mampu untuk mempercayai seseorang gitu, sehingga dia mampu untuk membahas tentang masalah pribadinya dengan, teman yang ada di sekitarnya. Nah, ini adalah bentuk TAK, sosialisasi yang diberikan pada isolasi sosial sesi 5. Kemudian sesi, ke-6 ini diajarkan untuk, si pasien ini berkemampuan untuk bekerja sama ya. Nah jadi, setelah dia sudah kenal dengan orang lain, sudah percaya dengan orang lain, dia bisa bekerja sama dengan orang lain. Nah itu harapannya sesi ke-6. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi ya, jadi evaluasi kemampuan evaluasi kemampuan sosialisasi yang dilakukan oleh si pasien. Ya, jadi ini adalah 7, sesi untuk TAK isolasi sosial teman-teman. Kita lanjut untuk, masalah perawatan berikutnya ya teman-teman. Nah ini adalah untuk masalah kesehatan, jiwa dengan harga diri rendah.
dan resiko bunuh diri. Nah, ini beda halnya dengan isolasi sosial, teman-teman. Di sini untuk harga diri rendah, dia biasanya memandang dirinya itu lemah, ya, memandang dirinya itu tidak berguna, ya. Sehingga ketika harga diri rendah kronik ini terjadi, ya, dia sudah merasakan dirinya memang sudah tidak berguna lagi, sehingga timbullah resiko untuk bunuh diri. Dan resiko untuk bunuh diri ini adalah inisiatif untuk mengakhiri hidupnya, gitu ya. Sehingga pasien dengan harga diri rendah dan risiko bunuh diri ini diberikan terapi aktivitas kelompok yang sama, gitu ya. Nah, bagaimana sih terapi aktivitas kelompok pada kasus yang demikian? Nah, TAK yang diberikan pada kedua masalah ini, yaitu stimulasi persepsi harga diri rendah atau risiko bunuh diri ini terdiri dari 2 sesi, teman-teman. Nah, sesi yang pertama adalah identifikasi untuk harga diri rendah. Jadi, atau hal positif diri. Jadi di sesi pertama ini kita kaji apa sih hal positif yang dimiliki oleh si pasien atau keluarga si pasien. Nah, ya. Jadi walaupun dia menganggap dirinya tidak berguna, dirinya bodoh, dirinya tidak bisa dibanggakan. Jadi kita kaji hal positif yang dimiliki oleh si pasien ini apa, ya. Dia harus bersyukur bahwasannya dia masih memiliki orang tua, memiliki keluarga yang utuh, ya, memiliki kesehatan, ya. Nah, sehingga kita kaji sehingga dia merasa, oh, saya diberikan masih diberikan hal yang positif, yang berguna, ya. Dia punya bakat, ya. Nah, sehingga dia merasa, oh, saya masih positif, saya masih berguna nih untuk diri saya dan keluarga saya. Nah, ini yang harus dilakukan di sesi pertama. Kemudian untuk sesi kedua, ini melatih kemampuan atau hal positif pada diri. Nah, contoh misalnya ada ibu-ibu, dia merasa, oh, karena memang dia sudah meninggal suaminya, dia tidak berguna lagi. Nah, kita kaji kemampuan yang dimilikinya. Misalnya dia mahir di bidang kerajinan tangan, ya. Maka kita latih dia untuk membuat apa sih yang dia miliki, gitu. Kemampuan yang dia miliki kita asah kembali, kita latih dia. Atau misalnya si ibu ini adalah pintar memasak. Nah, ketika pintar memasak ini kita bantu dia itu untuk bisa berjualan kah atau berbisnis di kuliner. Nah, sehingga ketika ada penghargaan dari orang di sekitarnya, maka si pasien ini akan menganggap, oh, saya tidak serendah yang saya pikirkan, sehingga muncul hal positif pada dirinya dengan harapan adalah harga diri rendah ini bisa sembuh, ya, atau pulih, gitu, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut untuk masalah berikutnya. Nah, ini tentang defisit perawatan diri. Nah, defisit perawatan diri ini terapi aktivitas kelompok yang diberikan pada pasien dengan DPD atau defisit perawatan diri lebih fokus ke pendidikan kesehatan tentang defisit perawatan diri. Memang kita tahu, ya, kalau pasien dengan defisit perawatan diri biasanya kotor, ya, kemudian bau, ya, kemudian rambutnya acak-acakan, ya, kukunya panjang, ya, sehingga memang wow lah, gitu ya, teman-teman, untuk defisit perawatan diri. Jadi TAK yang diberikan ini adalah lebih ke bagaimana sih, apa sih manfaat untuk menjaga atau merawat diri sendiri, ya, untuk apa sih manfaat tentang personal hygiene, ya. Dengan kita ajarkan nanti dia mandi, ya, kemudian bagaimana dengan menjaga kuku, ya, kemudian merawat diri, ya. Seharusnya nanti setelah mandi pakai bedak dan sebagainya. Jadi ini yang pendidikan kesehatan yang seperti ini yang kita berikan untuk pasien dengan masalah kasus perawatan diri. Nah, untuk kasus ini saya rasa teman-teman
paham ya. Nanti di ujian SKB sudah bisa melihat atau bisa menjawab ya, harapannya sih seperti itu. Oke teman-teman, kita lanjut ke masalah berikutnya. Oke teman-teman, masalah selanjutnya adalah tentang isolasi sosial ya, menarik diri, harga diri rendah yang disertai dengan kurangnya komunikasi verbal. Nah, ini teman-teman kasus dengan kerusakan komunikasi ya, kerusakan komunikasi verbal. Jadi sebenarnya sih yang paling ini adalah dengan rusaknya komunikasi verbal ya. Jadi masalah isolasi sosial, harga diri rendah, menarik diri dari sekitar ya, ini bisa terjadi. Nah, kita coba lihat terapi aktivitas kelompok stimulasi sensori ini yang diberikan ya. Jadi ini merupakan upaya menstimulasi semua panca indera atau sensori dari si pasien agar memberikan respon yang adekuat. Nah, bagaimana bentuknya? Di dalam terapi aktivitas kelompok ini terdiri dari 3 sesi, teman-teman. Nah, apa saja? Sesi yang pertama adalah mendengarkan musik. Nah, jadi pada kasus menarik diri, isolasi sosial, dan harga diri rendah, kita stimulasi dia untuk panca inderanya. Jadi kita biasakan apakah di setiap pagi itu mendengarkan musik ya, atau murotal Al-Quran juga bisa teman-teman. Jadi dengan harapan di sini adalah ketika dia mendengarkan panca indera telinganya ini bisa distimulasi teman-teman ya. Nah, sehingga dengan kegiatan yang seperti ini di sesi yang pertama dia bisa lebih percaya diri ya, mulai timbul percaya diri dulu ya. Nah, kemudian ketika mendengarkan musik ini sudah diberikan, kemudian ada positif ya, menunjukkan kegiatan yang positif, menunjukkan hal yang positif dari si pasien, maka kita ajarkan dia untuk menggambar dengan tujuan adalah ada panca inderanya yang distimulasi di sini ya. Nah, kemudian yang terakhir di sesi ketiga adalah menonton TV. Nah, ketika di TAK menonton TV, diharapkan di sini adalah dia bisa berinteraksi atau dia bisa berkomunikasi dengan teman saat dia menonton, mendiskusikan jalannya apa yang dia tonton, dan dia bisa berdiskusi dan dia bisa menceritakan kembali apa yang sedang dia nonton gitu teman-teman ya. Jadi ini adalah bentuk-bentuk dari TAK yang dilakukan pada masalah kesehatan jiwa teman-teman. Nah, dengan harapan setelah channel kompeten memberikan bocoran-bocoran terkait dengan kisi-kisi ujian SKB dengan kasus atau tema terapi aktivitas kelompok, teman-teman bisa mendapatkan wawasan kembali. Nah, dengan adanya penyegaran kembali, sehingga teman-teman bisa lebih siap untuk menghadapi ujian SKB ini. Ya. Doa kami dari channel kompeten, teman-teman bisa lulus semua di ujian SKB dan bisa mendapatkan NIP ya teman-teman. Demikian teman-teman channel kompeten untuk video kali ini. Jangan lupa dukung channel kompeten agar kami bisa menghadirkan video-video bermanfaat dan pastinya bisa membantu teman-teman semua. Itu saja kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.